Kita itu brand COVID lah sebutnya. Brand COVID-nya maksudnya, karena COVID lahir brand ini. Betul. Jadi kita itu ya gitu. Karena di saat itu benar kita memanfaatkan momen lah Kang. Momen orang semua aware buat kesehatan. Nah kita hadir sebagai pelengkapnya. Ilmu yang paling mahal itu ilmu lapangan ya Kang. Ilmu lapangan. Bener itu. Teori mah teori, aya can dipraktekeun mah can aya buktosna lah. Kita seperti gelas kosong dulu nih. Kadang-kadang apa yang udah kita jalanin, kita nggak tahu teorinya nih. Nah, ternyata ini ada teorinya. Wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama saya Edi Brokoli pastinya. Kita akan ngebahas tentang pendidikan, pelatihan, perkoperasian, dan pastinya wirausaha Jawa Barat. Jangan lupa juga sekarang Ubar BT sudah bisa kalian dengarkan di Spotify. Dan sekarang di episode kali ini kita punya narasumber, seorang founder, pendiri dari Zea, namanya Kang Cepi. Wilujeng Sumping Kang Cepi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Tampi sudah kasih juga nih jaketnya dari Zea. Pergi dari rumah nggak pakai jaket, nggak tahu ketemu dia mau nyiapin jaket buat saya. Dapat jaket. Rezeki mati mana we terus aya ngatur, alhamdulillah. Jadi Kang Cepi ini adalah founder owner dari Zea. Betul kan? Ya, Zea, Instagramnya ada nih, zea.official. ZEEA.official. Apa sih Zea itu sebetulnya? Sebenarnya filosofi brand ya. Sebenarnya kita Z to A. Dari bawah dulu merangkak ke atas. Bukan gitu. Dari A to Z tapi Bukan. Z ke A. Dari bawah dulu justru kita. Karena kan ya kita ini brand seada-adanya Kang, modal seada-adanya, orang seada-adanya, ya kita merangkak ke bawah, dari bawah ke atas. Segala sesuatu berasal dari kecil dulu ya. Betul. Start from small. Iya. Untuk ujung-ujung gede ya. Iya. Filosofinya itu. Betul. Tapi produknya teh Zea teh apa sih? Jadi Zea itu kan dulu itu kita dari keresahan Kang. Jadi ownernya itu berempat awalnya. Awalnya berempat. Yang satu Kodratullah udah nggak ada. Nah tinggal yang bertiga. Kita itu brand COVID lah sebutnya. Brand COVID-nya maksudnya, karena COVID lahir brand ini. Betul. Jadi COVID-nya ada yang membawa berkah juga ya. Ya kita juga berawal dari kita kan dulu karyawan. Ya pemasukan pasti berkurang lah pas COVID. Nah kita dari situ muter lah Kang. Karena kan kalau orang tuh kalau terpaksa pasti berpikirnya keluar semua. Iya, kita ambil percontohannya itu kalau lari kita pelan, tapi kalau udah dikejar anjing pastinya di ujung-ujung narikan. Iya, benteng 3 meter ge ojo-ojo kataekan kehuruan. Kehuruan. Biasanya mah benteng segitu buru-buru teh ujung-ujung jadi kataekan. Nah, Zea teh lahirnya begitu. Pada saat Covid teh. Iya. Okay. Ya kita apa maksudnya produknya apa itu? Sportswear kah apa? Produknya itu kan kita mengetahuinya mah beberapa hijab sports. Iya, di awal itu kita bikin hijab aja Kang. Hijab aja. Kesini ya kan. Permintaan banyak, akhirnya kita outfitnya semua kita ada. Sport semua. Jadi tapi khusus buat cewek ya kan. Oke. Tapi kalau jaket unisex lah gitu kan. Kalau sportnya sendiri itu dari hijab, inner, legging, ada juga kita bikin outer hijab. Jadi outer set hijab gitu. Oke, gitu. Kebayang. Ya, seperti itu. Ya, memanfaatkan kondisi juga sekarang olahraga itu bukan hobi lagi, Kang. Sudah menjadi lifestyle? Iya, itu. Nah, dan para cewek-cewek kan pengen terlihat cantik, stylish saat olahraga. Nah, solusinya adalah Zea gitu. Wes. Oke. Majikan orang kudu berarti. Karena dia nge-gymnya rajin, saya enggak. Saya nge-gymnya di motor. Yes. Dia mah harus ke gym. Itu melatih otot punggung. Oh gitu. Jadi tahun berapa berarti lahirnya? Lahirnya tahun 2020.
tahun 2020 Iya, ya. pas Covid Bener-bener lagi. pas Covid ya. Gencar-gencarnya kita buat ini gitu. Siapa yang punya ide pertama kali berarti? Sebenarnya berempatnya kan. Berempat itu. Iya, jadi awalnya itu ya pengen bisnis lah gitu, buat memperbaiki hidup gitu. Yang bisnis untuk sebelumnya ngerjain apa? Saya itu karyawan semuanya, salah satu brand fashion muslim terbesar lah. Oke. Iya, Nasib semuanya karyawan. Iya. Tapi di PHK nggak waktu Covid itu? Enggak. Emang resign Resign. terus membuat ini. Iya, karena kan kalau dulu pas Covid itu ada kebijakan semua perusahaan kan WFH itulah. Iya. Otomatis pemasukan juga berkurang kan. Berkurang. Nah, itu. Oke, resign weh. Iya. Terus kita bikin sesuatu yuk gitu. Betul, ya. Permodalannya itu dari hasil resign itu kan, gaji terakhir teh. Nah, tapi kan kita tapi kan lahir di saat Covid. Iya. Artinya kalau punya store di saat itu susah dong. Kan orang Iya. nggak boleh pergi dari Nah, rumah. itu saya memanfaatkan yang lagi ramai saat itu, yaitu online. Oh, jadi memang lahirnya juga langsung online. Iya, betul. Bisa itu teh Kang Cepi. Bisa dong, bisa Kan banget. gini. Kalau saya punya bisnis fashion ya, Ya, kan orang pengen hand feel dulu. Betul. Kumaha sih bahanna, ngeunaheun tuh dipakena. Ya. Fittingnya bagus nggak buat kita? betul. Kalau ini di pikiran saya ya. Ya, Berarti offline dulu, orang udah trust, dia nanti kita arahkan untuk beli online, dia akan mau. betul. Ini lahirnya online. Online. Kok bisa sih? Ya, kalau di awal kan kalau namanya online itu sebenarnya nggak jauh beda kan. Jadi kita jualan foto lah kalau menurut saya. Oke, benar. Iya, foto Katalog. harus proper gitu. Katalog. Iya, Ya. jadi harus karena saya brand olahraga misalkan, ya dipakai buat olahraganya nyamannya kelihatan di foto gitu. Nyaman segala macam dan harus stylish juga. Kalau sekarang kita jualan fashion, golerkeun we Kang, foto. Ya itu nggak menarik juga kan. Jadi udah pakai model, Iya, dipakainya proper, Proper. terus ada keterangan bahan, materialnya Betul. dari apa, sehingga orang berani untuk Iya. beli gitu. ya kan di saat itu orang nggak boleh keluar rumah Keluar kan. rumah. Iya. Memang. Nah, Tapi kan kamu brand baru, maksud saya itu. Kan orang nggak boleh keluar rumah. ya Tapi dia berpikir untuk kebutuhan fashionnya, dia udah punya beberapa brand yang dia trust kan. Betul. Karena udah coba, Ya. udah ada di rumahnya lah gitu. Ya. Sedangkan Zia kan belum, tapi kok berani, kok bisa? alhamdulillahnya itu di saat itu pemain sport muslimah belum banyak Kang. Oh, ini. Iya, jadi Kejelian melihat market yang kosong ya. betul, karena saya pertama itu lihat kan di saat fenomena Brompton itu lagi Udah, naik-naik. pokoknya. Wah, itu udah ngeri lah. Nah, saya lihat yang olahraga yang lari itu kok pakaiannya masih buat Belum proper untuk Iya. lari gitu ya. hijab buat sehari-hari lah. Heeh. Nah, Yang kalau basah tuh jadi berat. gitu kan. iya betul, jadi bau, jadi apa bau, gitu oh. kan. Jadi Kalau- berat pampangnya mah Iya. ya, nggak quick dry. Iya, kan? betul. Kan hijab yang sehari-hari pasti bahannya katun dan sebagainya. Iya. Ketika dipakai lari keringetan jadi berat atau Iya, ya, segi itu 4 voal itulah. dilihat itunya dulu. Iya, betul, kebiasaannya dulu. Jadi berarti langsung state begitu dia hadir di online langsung state ini adalah Iya. hijab sportswear gitu. Betul. Oh, oke. Kita itu ya gitu, karena di saat itu benar kita memanfaatkan momen lah Kang. Momen orang semua aware buat kesehatan, nah kita hadir sebagai pelengkapnya. Oh, benar. Iya. Nah, oke. Covid berlalu. Iya, Fenomena sepeda itu menurun drastis. Iya. Yang dulu sepeda itu jadi harganya berkali-kali lipat. Ya. Zia gimana setelah Covid ini? nah setelah justru semakin melesat Kang. Karena orang udah mulai banyak yang pakai, justru kita itu mulai tanpa influencer Kang. Kan di saat itu banyak orang buat bikin brand baru langsung ke artis-artis segala macam ya. Justru kalau enak di marketplace itu influencer sesungguhnya adalah customer yang membeli review. Oke. Kan itu terrecord ya. Untuk marketplace, influencer yang sesungguhnya adalah customer yang memberi review bagus Betul. untuk produk kita. Betul. Itu. Betul. Jadi trust gitu ya. Trustnya Iya. dari betul-betul end usernya. Ya, kan kalau orang sekarang belanja itu lihat bintang berapa nih untuk produknya, tokonya bintang berapa, terpercaya enggak. Nah, itu kan. Dia pasti baca ulasan dulu. Mau endorsernya, influencernya sekelas apapun, kalau itunya Ya, nggak bagus, nggak akan Betul. berhasil juga ya. karena customer sekarang udah tahu lah, oh ini dibayar. Iya memang. Tapi kalau customer, dia kayak merasakan sendiri experience produk kita. Oke. Dan ternyata memang diterima baik oleh Betul, customer-nya. customer. Dan Reviewnya sekarang kan bagus.
fenomena olahraga itu banyak yang lagi ngetren nih. Terus-terusan sih. Iya, kayak Biarpun ada penurunan ya, misalnya gini. Iya. Waktu pandemi pesepeda itu sebelum pandemi ada 100. Iya. Pas pandemi jadi 1000. Betul. Selesai pandemi memang nggak 1000, Iya. tapi nggak balik ke 100. Iya. Jadi 500. Betul, Gitu ya. iya. Benar. Dan cabang-cabang olahraga yang lain udah mulai banyak kan. Banyak. Lari sekarang di Gazebo, wah udah tiap hari dari 24 jam ada yang lari pasti kan. Benar. Sama sekarang yang lagi ramai itu Ponfit. Ponfit. Yang pakai stick kan. Oh, iya. Itu lagi Iya. rame-ramenya itu. Saya juga suka tuh ngelihatnya. Kabita saya pengen nyobain yang kayak gitu. Ayo, Tahu kan? tempatnya di mana? Ya di saya ada. Kita punya studio Ponfit juga. Zea juga. Zea. Oh, segala rupa ya. Jadi konsepnya sekarang kita udah mulai merambah ke offline store lah. Oke. Offline store pertama itu di Cimahi. Nah, yang kedua itu di Jalan Bengawan nomor 50. Oh, dekat atau dari rumah saya? Saya kan orang Cikaso. Oh, Cikaso. Nanti saya mampir Cakep bisa. lah. Sambil lari bisa Yang itu mampir. bukan yang pakai tambang gitu-gitu, bukan? Pakai stick. Oh, pakai stick. Iya, Oh, itu pakai Oh. stick. Yang kayak Zumba rame-rame tapi ini pakai stick. Iya, Oh, oke. betul. Nah, itu tuh kan sekarang lagi Itu olahraga perempuan atau laki-laki sih? perempuan laki-laki ada kan? Boleh ya? Boleh. Saya. Mau dilelewe sebagai laki-laki olahraga itu. Itu demi kesehatan ya Kang ya. Iya, Nah, iya. itu balik lagi ke situ sih. Karena Zumba juga laki-laki juga ada yang Zumba. Ada ya itulah balik lagi ke kebutuhan kita Benar, kan. benar. Iya, karena kan kalau sekarang kalau pon itu saya lihat melatih sebuah otot tubuh. Semua otot tubuh Iya, dilatih. kaki, tangan segala macam itu dilatih banget lah. Nah, Oke. konsep toko kita yang sekarang itu selain toko, kita ada tempat olahraganya. Jadi disediakan langsung. Iya. Baju yang dibeli, sok dicobain langsung di situ olahraganya di situ. Betul. Oke, one stop jadinya ya. Iya, jadi kan kita pengen ngebangun habit olahraganya juga. Jadi ada tempat fitness, ada studio Ponfit, ada Itu kapan dimulai yang sebenarnya baru bisnis opening minggu kemarin kan. Baru opening, Iya. mudah-mudahan berkembang terus ya itu ya. Sekalian promo juga di sini berarti. Nggak apa-apa. Ada akun Instagramnya boleh sebutin? Ya di Zia official itu bisa dilihat semua aktivitasnya. Oke. Ya, jadi namanya itu Zia Sport Corner. Zia Sport Corner. Ada boxing juga di situ. Ada boxing Iya. juga. Dan kalau tempat gym juga gym. Pakai instruktur gitu nggak sih kalau olahraga kayak Oh gitu? jelas, harus didampingi kan. Harus pakai PT ya? Iya, PT. Kalau fitness juga kita ada PT-nya itu cewek juga ada. Jadi sistemnya itu sistem private kan. Jadi satu sesi itu kan 2 jam. Maksimal 6 orang. Oke. Itu plus PT paket-paketnya itu. Ya. Jadi kageroh ya. Iya, biar ada Khusus perempuan atau enggak juga sih. enggak juga? Kalau misalkan berenam cowok, misalkan instansi nih kayak dinas-dinas kayak Diskuk gitu. Diskuk. Kalau mau, ayo boleh. Satu bagian 6 orang kita fitness di sana. Free trial dulu kali ya? Boleh. Free trial dulu buat Ayo. pegawai mah. Ya, kita undang lah. Ya, oke. Ayo. Boleh. Nah, berarti setelah pandemi, biarpun lahirnya di saat pandemi, sesudah pandemi bukannya jadi menurun, malah semakin bagus. Ya, karena Alhamdulillah. Menurut habit olahraganya juga. Habit olahraganya juga. Apa yang dipertahankan supaya bisa terus begitu tuh yang paling harus dipertahankan dari sisi apanya? Ya kalau kualitas mah itu harus tetap dijaga ya. Kualitas mah. Harus itu mah nomor 1. Ya yang lebih ke fungsi sih kan. Dan Fungsi. berinovasi. Inovasi apa aja yang sejak lahir tahun 2020 sekarang sampai 2024 Ya, yang paling keras, yang paling diingat dulu mah nggak pernah ada ini, sekarang jadi ada ini. ya itu sih salah satunya asesmen outer hijab ya. Apa tuh? Outer hijab. Outer hijab. Jadi outer plus hijab. Jadi orang itu kan biasanya harus beli outernya, innernya. Nah, kita itu akomodir dengan outer hijab gitu. Jadi udah satu set langsung set kelihatan langsung. cantik lah. Oke. Karena perempuan itu mau kayak gimana harus pengen disebut cantik kan. Iya, Betul. udah disebut kasar pak aneh. Iya. Harus kelihatan cantik perempuan mah. Iya. Di foto oke, tar aku mah bagusnya sebelah kiri sih. Nah, angel Tar saya aku kiri. sebelah kanan. Angelnya di sini sih. Terus di foto teh. Coba lihat dulu. Lagi dong. Aku Ya. kurang gini. Aduh. Iya, dan produk kita itu kan kalau sekarang beres olahraga 15 menit langsung foto-foto. Nah, itu terlihat cantik saat di Itu foto. yang dipikirin sama Zia. Betul. Sama Zia. Betul. Oke, coba kita lihat nih Iya. di tangan saya ini
bangga buatan Indonesia, buatan Yes. Indonesia, buatan Bandung. Nih. Ya, kita 100% Indonesia, dari bahannya pun 100% Indonesia. 100% Indonesia. Kan kadang-kadang buat beberapa orang memang buatan Indonesia, tapi beberapa materialnya bukan karena dia berbohong, Betul. karena memang tidak tersedia, jadi Ya. dia impor dari Ya. China, bisa dari mana. Betul. Ini mah betul-betul 100% Indonesia. Indonesia. Bangga buatan Indonesia, kita harus bangga buatan Indonesia, buatan Bandung, apalagi Jawa Barat ya. Iya. Padukan hijab ini dengan koleksi muslim kamu yang lain. Zia. Hashtagnya hijab generasiku. Ini ada yang menarik nih di sini nih. Pakaianmu memuliakanmu sebelum dudukmu dan ilmumu memuliakanmu setelah dudukmu. Apa itu teh? Hadis. Iya. Oke. Kurang lebih apa maknanya buat kamu, Bang Cepi, sebagai founder Zia? Ya kan kebanyakan pertama keresahan orang saat olahraga itu takut kelihatan lah sesuatu bagian Aurat lah tubuhnya, ya, auratnya. yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, makanya kita sekarang berinovasinya pasti kalau namanya olahraga akan tetap terlihat ngetat ya. Cuman itu diminimalisir lah. Kayak saya bikin assessment kayak legging set rock. Legging tapi Ada roknya. Ada roknya itu dari yang sepaha, selutut sampai ke betis. Oh, jadi pilihan gitu Bang. Iya, Gimana pilihan. selera ya. Iya, betul ya. Balik lagi kan pengen terlihat modis juga di foto itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap syar'i gitu ya. Iya, betul, insya Allah. Kalau menutup bagian tertentu lah, Ya, kan yang tidak yang boleh. paling yang yang aurat lah. auratnya ya. Gampangnya gitu. Oke, itu ya. Iya. Pakaianmu memuliakanmu sebelum dudukmu. Wah, seru ya. Nah, kita bakal ngobrolin berikutnya soalnya bukan soal. Kang Cepi ini gini. Lagi jabat. Kang Cepi ini dengan Zia-nya pernah punya banyak cerita di sini di P3W, di Disco. Ada yang namanya inkubator atau inkubasi atau apapun lah itu namanya. Sampai 6 bulan kalau nggak salah sih. Betul. Sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, apa aja sih yang terjadi di program inkubator atau inkubasi itu nanti kita ceritakan di segmen berikutnya, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, usaha jabar bareng P3W. Jangan lupa juga dengerin podcast kita karena sudah tersedia di Spotify buat kalian ya. Kita masih ngomong sama Kang Cepi soal Zia, produk hijab sports lah, mudahnya begitu. Iya. Tapi sudah banyak inovasi-inovasi yang baru, tinggal dilihat aja di Instagram Zia officialnya. Produk yang lain yang dimiliki sama Zia ada apa aja, monggo ditinggalin di dia. Nah, sekarang mau ngomongin soal itu tadi. Jadi sebelum syuting saya dikasih tahu kalau Kang Cepi dan Zia-nya ini adalah salah satu yang berhasil dari sekian banyak ya, yang berhasil setelah mengikuti program inkubator atau inkubasi di sini di Diskuk di P3W. Tahun berapa itu Kang Cepi? 2023. 2023. Belum lama ini ya berarti ya. Nah, diundang melihat apa tuh waktu itu? Ya, saya itu daftar dari Instagram, Kang. Oh, daftar lewat Instagram. Iya, jadi kalau buat para UMKM, jangan lupa follow P3W. P3W Diskuk Jabar. Jabar itu semua di-share di situ. Banyak informasi yang penting buat usaha kita. Penting banget itu. Oh, jadi ini buktinya Pak. Daftar melalui lihat Instagram, Betul. daftar. Bukan diincar sama orang P3W terus wah iya jika ada kudu ngiluan inkubator. Saya Bukan. belum kenal justru. Oke. Gak kenal. Apa yang dilihat waktu itu Kang Cepi? Ya, dibuka kelas apa gitu? Ya, maksudnya ada ya postingan ya bahwa Diskuk akan P3W juga akan membuka program inkubasi bisnis. Oke. Dan saya lihat itu yang beda nih ya dari pelatihan yang lain-lain. Di P3W itu mendatangkan para pengusaha yang udah sukses. Mentor-mentornya itu praktisi. Ya, itu. Dan kita bisa lihat ke situlah, bisa meng-copy paste, bisa ngambil ilmunya dari iya, mereka. ngambil ilmunya. Karena kan menurut saya ilmu yang paling mahal itu ilmu lapangan ya, Kang. Ilmu lapangan. Bener itu. Teori, ai can dipraktekeun mah
cenah buktosna lah gitu. Iya, kalau misalkan sekarang ayeuna ninggali ke Google, bagaimana membuat bisnis itu semua ada. Ada semua, bener. Asli itu lebih komplit bener. Bener lebih komplit. Cuman kalau mendengar langsung dari praktisinya akan beda. Itu, itu yang membuat kamu tertarik untuk ikutan. Betul. Langsung kamu mendaftarkan diri. Iya. Terus program ada kurasi dari berapa ratus peserta ya. Endingnya di 30-an ya kan. 30 dari ratusan di 30 kamu terkurasi. Iya, betul. Dari sisi apanya? Nanya nggak? Gening saya terpilih terkurasi. Kenapa gitu? Enggak. Bersyukur aja. Bersyukur aja lebih ke alhamdulillah saya kan kadang-kadang banyak yang bisnisnya lebih dari kita tapi beruntungnya tuh. Ya itu udah ditakdirkan oleh Tuhan ya. Betul. Terkurasi, terpilih, mau aja ikutan mau. untuk inkubasi ini. Ya. Kan Zia udah 3 tahun berjalan. Iya. Emang masih perlu dapat pelatihan. Justru kalau kita masuk ke pelatihan itu kita seperti gelas kosong dulu nih. Kadang-kadang apa yang udah kita jalanin, kita nggak tahu teorinya nih. Nah, ternyata ini ada teorinya. Oke. Nah, datang ke sini pas mau ikutan inkubasi dikosongin dulu gelasnya. Betul, Pak. Harus itu setiap pelatihan itu karena kadang-kadang emang itu bukan sesuatu yang baru buat kita ya. Tapi seenggaknya itu merecall. Iya benar. Nge-recall apa yang udah kita jalin. Oh ini udah benar. Iya, ini udah benar ya. Oh iya yang ini kudu diperbaiki. Nah, itu. Nah, 6 bulan teh ngapain aja Kang Cepi? Lila sih 6 bulan teh. Wah, asli ya. Ya, itu digembleng semua dari hulu ke hilir kan. Dari manajemen keuangan, mengurus karyawan, sampai ke pemasaran, produksi. Wah, itu semua dikasih tahu, dibuka habis-habisan lah. Kalau itu ikut pelatihan berbayar, berapa ratus juta invest yang harus kita keluarkan. Da ieu mah teu bayar ya. Iya, teu bayar. Dinas pemerintah sudah menyediakan ini, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Betul. Kamu memanfaatkannya dengan baik ya. Iya. Ya. Nah, sebelum dan sesudah terus. Nah, selama 6 bulan tuh kayak gimana sih? Apa aja sih yang didapat tuh? Ini bisnis aku ini gitu. Iya. Yang lain kan ada juga berarti. Saya bisnisnya ini. Jadi kalau udah dikosongin gelasnya jadi semua basicnya apanya. Iya. Ada momen yang dipakai untuk bisnis saya yang seperti ini gimana nih atau gimana? Sebenarnya kalau saya itu yang paling buat saya diterapkan sampai sekarang ya itu ke SDM. Ya karena kita ngatur orang itu kan harus ada ilmunya. Itu paling sulit saya rasa. Cek orang itu paling hese sih. Bener. Ngatur jelema. Iya, nah. Urang ngatur di sorangan ge hese, komo ngatur batur. Ya kita menggabung. Saya karyawan sekarang ada kurang lebih 15 orang ya. Itu harus digabungkan ke satu visi itu kan susah banget kan. Mata orang tengah ngebayang deui sampai kayaknya sanggeus dipecat. Menyatukan isi kepala banyak orang tuh aduh hese. Iya, betul. Nah, di Delta itu dibahas juga. Apa Delta teh? Delta itu nama si program inkubasi itu namanya Delta. Nah, saya itu alhamdulillah angkatan pertama. Oke, angkatan pertama. Sekarang angkatan kedua baru mulai. Oke. Dan sekarang itu yang tahun kedua tuh fashion semua. Oh, oke. Ya kebayang fashion 6 bulan digembleng gitu kan. Dengan ya kadang-kadang kita egoisnya kita ya, Pak inkubasi ini mah gak cocok di kita. Tapi nanti setelah kita menuju ke titik kita ini kita butuh, nah kita udah ada lah ilmunya dari situ. Jadi merasakan betul manfaatnya dari inkubasi ini. Iya. Nah, si gelas kosong ini akhirnya setelah selesai inkubasi kemudian penuh, kemudian diaplikasikan ke Zia-nya kayak gimana sih? Ya, contoh ya, saya ngambil contoh kayak di yang paling kerasa aja yang ternyata kudu diomekeun setelah pulang dari inkubasi itu langsung ternyata ini harusnya begini. Struktur dan SDM. Sebelumnya bang bukan asal maaf ya. Lebih ke ini deh Kang, kita melihat kebutuhan. Tapi kalau sekarang itu di-recall sama Delta ini, kita ini butuh nih kayak contoh marketing dulu masih kita sendiri lah. Tapi meraba dan gitu ya. Iya betul, akhirnya ujung-ujungnya kita udah perlu ditambah SDM buat ini. Nah, seperti itu. Jadi di bisnisnya tuh kita bagian pemasaran, bagian produksi harus ada bagian-bagiannya kan. Nah, sekarang itu kita udah mulai ke sana. Ya, pada ujungnya kita harus siap besar. Kalau udah perusahaan besar kan,
harus siap besar. Iya, dengan betul. segala tantangannya dan resikonya pastinya. Betul, struktur organisasi itu kan. Itu yang paling terasa, struktur organisasi. Ya. Karena sebelumnya strukturnya belum baik lah gitu ya. Ya masih satu orang bisa mengerjakan 3-4 job desk gitu kan. Nah di Delta ini akhirnya saya merasa benar ini harus dipisah. Ini harus dipisah kayak gitu. Oke. Dampaknya yang paling terasa untuk Zia setelah itu langsung apakah langsung penjualannya naik berapa persen ataukah kepuasan bekerja karyawannya atau apa yang paling kerasa? Dampak akhirnya pasti ke omset sih kan. Akhirnya ke omset. Pasti makanya akhirnya, tapi saya nggak tanya angkanya berapa, tapi kenaikan. Dampaknya ke situ ada kenaikan langsung. Ada kenaikan langsung. Karena lebih terstruktur, lebih rapi itu ya benar. Lebih rapi. Nah kan di akhir program itu ada yang namanya HD Market kalau tahun kemarin. Itu ada expo ya? Ya, jadi di Ciwok kita ada pameran lah 3 hari di situ. Nah di situ kan udah langsung terjun ke lapangan nih cara kita jualan. Nah disitulah kerasa gitu. Dari yang juara-juara teh apa kamu juara juga katanya? Saya itu ikutan program Diskuk juga. Ada namanya UMKM Jabar Juara. UMKM Jabar Juara ya. Iya, jadi dari setiap kota kabupaten dikumpulin brand UMKM. Ya kita di bidang fashion itu pertamanya kita mewakili Cimahi. Oke. Kota Cimahi. Nah, dari situ kita juara, akhirnya kena ke provinsi, ke tingkat provinsi. Kita di bidang fashionnya juara, alhamdulillah. Ya nggak nyangka juga ya, karena di Bandung itu banyak sekali brand fashion. Bandung mah kotanya fashion kan, kata semua orang juga gitu. Dan kita di segmen yang orang nggak banyak main gitu. Ya alhamdulillah lah itu. Ternyata bisa juara. Iya, penghargaan juga. Nah ini juga kalau buat teman-teman UMKM dari dinas ini sebenarnya gerbang kan. Oke, gimana tuh? Gerbang buat kita lebih maju. Gerbang untuk kita lebih maju. Iya, karena kita kan dipromosiin di situ kan. Ya otomatis. Dibukain link. Ya. Dipertemukan dengan banyak mentor. Betul. Relasi. Nah, network. Itu yang paling menurut saya yang paling kerasa ya, networking. Ya saya dari program dinas saya ngobrol dengan peserta. Akhirnya kita sekarang kerjasama. Kita insya Allah tahun ini akan buka cabang di Malaysia. Wow, luar biasa. Keren. Gimana peran Diskuk dan P3W untuk yang Malaysia ini? Ya itu kan kita dipertemukan di acara dinas. Di acara Diskuk, ya kita kan sering ngobrol Kang ya after acara itu kan. Nah sebenarnya itu tuh yang mahal itu. Bari bakso tahu, terus ngobrol kemana. Akhirnya ya kita jadi tahu bisnis kuliner seperti apa, bisnis craft seperti apa. Dan akhirnya ada seorang ini pengen berkolaborasi dengan kita. Nah, kolaborasi itu sangat penting lah kalau menurut saya. Penting banget. Ya, saya semua Jia sampai sekarang ini kuncinya kolaborasi. Dengan apapun gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol, saya datang ke Garut. Akhirnya tercetus lah, yaudah kita buka di Malaysia. Karena ada peluang di sana. Ada peluang. Besar sih harusnya di Malaysia. Besar, ya sebenarnya kan kalau buat saya itu kita harus keluar dulu Kang, buat memantaskan diri bahwa kita itu di lokal itu udah trust gitu. Nah itu, jadi keluar buat menguatkan yang dari dalam. Ya kita ambil filosofi Nabi Muhammad dulu kan, ketika syiar di dakwah di Mekah tidak diterima kan. Hijrah dulu ke Madinah. Setelah Madinah terkuasai, akhirnya Mekah. Mekah kembali terkuasai. Saya ambil filosofi seperti itu lah. Ya pengennya ada brand hijab Muslim dari Indonesia di Malaysia, ada di dunia lah. Gitu. Ya. Karena kan mimpinya itu. Ya. Oke. Untuk berapa tahun ke depan akan terwujud kira-kira? Di planning atau? Di planning itu pokoknya di tahun 2024 ini dia punya tagline Being the World. Oke. Dan alhamdulillah sekarang udah tercapai kan. Insya Allah 2024 kita akan buka di Malaysia. Nah mungkin tahun kedepannya pasti akan pelebaran lagi. Amin. Mudah-mudahan. Ada target negara apa setelah Malaysia? Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Wow, luar biasa. Itu outlet di sana. Outlet.
Dan pasti pakai cara kolaborasi lagi. Betul. Saya alhamdulillahnya kolaborasinya dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi kan. Satu frekuensi, satu spirit, Satu visi, satu misi loh. Misi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh dinas. Iya. Oleh dinas ada, oleh perorangan ada. Tapi ya itu networkingnya terbentuk dari acara dinas kan. Networkingnya terbentuk dari acara dinas. Iya. Ini mah bukti nyata ya, Ya. wargi Jabar yang merasakan apa kalau dekat dengan P3W ya, makanya follow Instagramnya, Iya. follow Instagramnya Diskuk Jabar. Banyak nggak tahu kapan mungkin saatnya kalian yang Betul. merasakan manfaat seperti yang dirasakan oleh Kang Cepi dengan Zia-nya. Oke, tinggal satu segmen lagi, kita nanti pengen tahu dari Kang Cepi untuk wargi Jabar yang mungkin mau memulai usaha baru, mau melebarkan usahanya, mau punya mimpi apa ke depan, caranya bagaimana mencapainya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Kang Cepi dan Zia. Dan sekali lagi diingetin, ini ada di Spotify. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, karena komentar terbaik akan dapat giveaway dari Zia. Asik, nanti dikirim. So, komen apa aja, nanya apa aja, kasih kita masukan juga siapa yang mungkin pengen kalian lihat untuk jadi narasumber nanti untuk diundang di episode-episode yang berikutnya. Sekarang saatnya nih Kang Cepi bisa cerita. Kang Cepi teh dari Padalarang, Cimahi, terus sekarang sudah punya toko di Bengawan, bentar lagi ada di Malaysia. Ada yang mungkin bisa di-share di sini? Oh ya, alumni inkubator Delta ya, angkatan pertama gitu ya. Cara menemukannya juga benar-benar lihat di Instagram, daftar, bukan jalur khusus lah ya, bukan jalur prestasi, bukan pakai ordal gitu ya. Bisi ini mah, bisi pajarkeun nonton di sini tuh, itu mah pasti ordalnya meureun ada kenalan. Enggak, ini mah dia benar-benar lihat di Instagram. Nih untuk memulai dulu ke belakang dulu nih, untuk banyak sekarang punya semangat pengen punya usaha baru, apapun bentuknya. Ada mungkin kiat-kiat lah kalau tips and trick mah bisi kesannya mematahan teuing, tapi yang terjadi dari Sharing lah ini. Sharing aja Ya, yang terjadi untuk kepada diri Kang Cepi sendiri untuk diceritakan ke teman-teman mungkin. Ya sebenarnya kan kalau memulai usaha itu musuh terbesarnya kita sendiri ya. Wah, ini baru lagi nih. Ya, kita sendiri. Mun bahasa Sunda mah kawanina Kang. Kudu kawanina kudu aya lah. Kawani kedua ya. Ya, karena kalau Tapi wanita ini gitu menangnya. ya, tapi harus jangan tong overthink gitu. Ya. Kan salah satu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Segala sesuatu yang berbeda tidak baik. Ya, Jadi kita- kawani. Wani tapi realistis gitu. Wani tapi realistis. Ya. Oke. Ya, contohnya ya pasti ada fase gagal dulu lah. Kita juga mengalami itulah, gagal dulu karena di awal itu kita juga membuka semua asortimen Kang, kayak hijab, gamis segala macam. Tapi akhirnya ntar ketemu sendiri Kang, jalannya akan kemana. Jadi Setelah dijalani. Tapi lah mun teu ngalek-ngalek ka hacan mah moal ka nyaho mana tuh ya kan. Iya kan. Gitu. Mungkin ada beberapa step. Nah, step ini terlewati, kita next step nah. Nah, yang di awal itu pasti harus kawani dulu lah. Karena kalau ya kita juga ya dulu kalau masalah modal ya. Kita dulu di kandungan 9 bulan. Kita nggak kepikiran kita makan dari mana kan. Ya benar. Iya. Udah ada lah insya Allah dari Allah, udah dikasih jalannya. Tapi kita harus ikhtiar dulu intinya. Ikhtiar. Pasti Iya. dong, harus ikhtiar. Nah, soal kawani ini saya jadi teringat sesuatu nih Kang Iya. Cepi. Jadi berani dengan nekat itu adalah beda. Betul. Kalau berani itu melakukan sesuatu pasti membekali diri dulu. Betul. Beda dengan nekat. Misalnya kita waktu kecil disuruh komat gitu ya. Iya. Sok salah wani komat kaharep gitu. Iya. Komat kaharep. Yang berani itu punya bekal, dia Betul. punya bekal, tahu bacaan komatnya naon. Iya. Kemudian dia memberanikan diri untuk maju, karena semua yang tahu bacaan komat belum tentu berani maju kan. Betul. Nah, itu yang pemberani. Iya. Tapi nu nekat mah maju Maju weh. gejar pemik teu nyaho kudu maca naon, teu apa bacaan komat. Ya. Itu nekat. Betul. Itu bedanya berani dengan nekat. Ya. Kita bicara berani di sini Berani. ya. Berani. Jadi kalau untuk berani itu bekali diri dulu. Iya. Bekali diri baru maju.
Ketika maju di depan mic Arab up mah bisa diulang lagi. Betul. Diulang lagi, diperbaiki lagi. Komat yang pertama jelek, adan pertama jelek, nanti sok sanu wani adan maju deh guys, sudah membaik. Ainu nekat mah tidak dibekali ilmunya apa segala macam. Bedain ya, berani sama nekat. Betul. Nah, ya kan di awal itu pasti ketakutan itu muncul. Ya, hal yang awal itu konsepnya dulu, bisnisnya mau kemana, mau jual produk apa, kalau mau jualan ya. Dan sekarang kan udah, kalau menurut saya buat yang baru belajar enak di marketplace dulu deh. Cobain dulu aja, perdalam marketplace itu seperti apa gitu, karena di sana banyak banget. Maksudnya kalau dulu kan kita pengen punya usaha, pengen buka toko, kita harus ada budget keluar ya Kang ya. Sewa toko berapa operasional berapa. Wah, sekarang listrik, cai, wah banyak lah pokoknya. Mesin kasir lah, lampu, segala rupa lah. Iya, dan asesmen produk harus banyak kan. Kalau di online itu saya mulai dari 5 pieces kan. Coba 5 pieces aja. Kita bikin 10 produk, 5 piecesan, jual di online. Jadi kalau bahasa kita mah cek ombak dulu. Customer mana yang suka produknya. Setelah itu baru produksi massal. Nah, saya itu mulai dari situ. Nah, kalau misalkan udah itu, ya udah. Kalau di online itu enaknya gitu kan. Semakin laku terjual, produk itu semakin di atas. Jadi nongol terus ya? Nongol terus. Dan di situ kan terikot 100 terjual, 1000 terjual, 10.000 terjual. Nah, orang pasti akan lihat itu. Maknya 1000 orang pakai produk ini tertipu 1000 semuanya. Terus itu kan ada bintang berbicara. 4,9 dari 5 misalkan produk saya rata-rata segitu kan. Nah, itu kan udah berbicara. Ya, paling yang miss itu di pengiriman. Kalau di online harus itu masih PR sih sampai sekarang. Kalau soal jangan disebutin marketplace-nya ya. Tapi kan sekarang lagi rame juga, lu tuh potongannya gede, itu gimana sih? Nah, itu dari mengakalinya? Dari plan bisnis kan sebenarnya. Nah, ketika pricing itu menentukan price-nya harus benar. HPP-nya berapa, nanti akan kena di marketplace-nya berapa, sehingga keluar harga jual akhir berapa? Ya kata Kang Edi tadi, kita harus dulu ilmunya dulu. Kalau orang yang nekat kan, saya asal untung 5.000, nah gitu kan. Ternyata 5.000 teh kapotong iya, taman nekat. Iya. Kalau berani mah udah kehitung. Iya, kehitung kos operasional berapa, kos admin berapa, kos buat bayar gaji karyawan berapa, itu udah terhitung. Bikin live TikTok berapa? Iya. Bener kan? Iya. Jadi ketika pun untungnya katakanlah cuma 2.000 per pieces, cuma 2.000 perak, tapi udah ketahuan. Mau ngajenghok mengetahuinya teh gitu ya. Ini mah udah kebayang, bakal cuma 10.000 per pieces nak. Pas ujung-ujungnya, iya can kabayar, tentunya kan 1.000 gini kan. Betul. Tidak terduga sebelumnya. Iya, karena kan itu nekat tanpa ilmu. Ya, nekat mah itu. Bedanya nekat dengan berani. Makanya kita mah jangan jadi yang nekat, jadi yang berani. Kalau berani membekali dulu. Pricing itu sangat penting lah di awal. Karena itu dari awal. Untuk marketplace ya. Untuk marketplace. Tapi kalau kita punya tempat untuk offline store yang dalam tanda kutip tidak berbayar karena di halaman rumah sendiri, di garasi rumah sendiri, kehitung juga nggak masalah dong. Nggak masalah karena kan sekarang medsos sudah, dulu itu kalau mau kita ngiklan di koran billboard berapa ya kan? Wah, edan. Juara itu kan. Tapi sekarang itu medsos, karena sekarang banyak ya hidden gem itu ketemu dari konten. Bener. Itu gangnya masuk kemana, tapi ketemu. Bener. Nah, itulah kita manfaatkan medsos sekarang online itu. Dan jadi, murah. Ya, kita harus mengikuti zamannya. Mau nggak mau. Zaman. Ya, kalau misalkan nggak mengikuti, ya udah bakal jadi fosil. Bener, Kalau tidak mengikuti zaman akan jadi fosil, ketinggalan ya. Jadi boleh disimpulkan sedikit, Kang Cepi dan Zia-nya ini adalah betul-betul memanfaatkan apa yang fasilitas yang ada di Disko, di P3W, dan juga fenomena digital, media sosial dan lain-lain. Dan itu bukti nyatanya ini. Di inkubasi itu dibahas semua loh. Dari mulai tadi pricing, marketing, online-nya itu dibahas semua di sana. Enaknya itu, jadi sekarang itu udah dari tadi saya bilang ya, dari hulu ke hilirnya udah, itu dijentrekeun pisan. Sama praktisi loh, bukan sama yang teori do aja. Bukan jadi penulis buku gitulah kasarnya. Bukan mengecilkan penulis buku. Bukan hanya penulis, ini memang praktek dia. Ya karena ada experience itu kan.
karena jatuh bangunnya juga diceritain. Jadi ketika kita jatuhnya seperti yang pernah kita dengar dari mentor, oh cara hudangna kieu. Nah itu, sehingganya kita belajar dulu. Maksudnya kita mau jalan ini di kelas kamari ge, si bapak ingat jalani ini, nggak gebrus gitu kan, atau kadieu lah diingetkeun gitu kan. Itulah maksudnya kita belajar dari yang udah berpengalaman puluhan tahun, dan itu nggak, kalau kita uangkan itu itu nggak bisa diuangkan. Mohon bahasa Inggris nama priceless, jadi tak akan tergantikan oleh uang. Nggak tahu berapa ratus juta. Iya, dia modal. Kalau yang mau ekspor misalkan ya, ekspor misalkan, ke si A misalkan, katipu heula pasti 2 kontainer mah itu. Nah, itu di sharing gitu di sana. Tah ngameh teu katipu siga saya 2 kontainer, caranya harus begini. Ya itu. Gitu. Tapi kesimpulan dari keseluruhannya adalah kalau mau memulai bisnis adalah berani dulu. Bukan nekat ya. Iya. Itu saya tambahannya dari saya. Betul. Berani bukan nekat. Kalau berani karena kita membekali diri dulu. Iya. Kalau nekat maju tapi tanya orang. Itu jangan banyak dulu pikiran negatif lah. Ya. Nah itu kan gogoda ya. Benar. Setelah kita melewati step itu pasti dikasih jalan lah. Nggak tahu dari mana. Benar. Ya. Harus positif. Pikiran harus positif terus. Ya. Karena Tuhan akan mencondongkan kita kemana kita condongnya. Betul. Itu ayat Qur'annya tapi abi hilap. Duka Quran surat sabaraha, duka ayat sabaraha. Benar itu mah. Jadi lamun kamu Tuhan udah maha baik ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau kita minta dikasih, yang nggak diminta juga dikasih. Ya. Kalau kita condongnya hayang beunghartina judi online, mangga. Tapi kan dicokot nanti gampang. Iya, gitu kan. Dan Tuhan mah maha baik, ya kan? Bener nggak? Betul. Kalau kita condongnya negatif, berpikirnya negatif terus, ya sok atuh kamu kalau mau negatif mah tuh kami negatifkan terus. Makanya kita harus positif. Segala sesuatu harus positif thinking. Ingat juga pertolongan Allah itu datangnya di terakhir. Pertolongan Allah datang di saat yang kadang-kadang tidak kita duga. Setelah kita ikhtiar kemana-mana gitu kan, ya kayak air jam-jam ditemuinnya kan bukan di Hawa. Bukan di Safa Marwah. Bukan di pegunungan yang bukan di Safa Marwah yang itu penuh dengan tumbuhan, bukan yang itu. Iya, tapi kan Allah lihat ikhtiarnya dulu. Ya. Akhirnya dikasih nih jawabannya nih di sini. Nah itu. Begitu. Hatur nuhun pisan Kang Cepi. Mudah-mudahan Zia dan yang baru dibuka tempat sportsnya makin sukses ke depannya. Amin. Semakin menjadi kebanggaan untuk kita orang Indonesia. Betul. Makin banyak marketnya, jualannya makin laku. Amin. Berkah untuk semua karyawannya. Amin. Dan juga untuk kita semua yang menggunakan juga ya. Ini pantas untuk kita banggakan sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat kalian yang nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan komentar terbaik nanti akan dapat giveaway dari Zia. Hatur nuhun sekali lagi. Hatur nuhun, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya tetap di Ubar BT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.